sekitar 90% karyawan saya dari Sekawana Bakti Kota Sukabumi. Jadi bukannya saya menutup dari kota lain, silakan saja kalau mau mendaftar jadi karyawan, silakan. Kalau mau ini silakan. Ada satu fase di mana perusahaan saya mengalami down, yaitu di waktu pandemi, waktu corona itu 2 tahun. Jadi teman-teman di Sekawana Bakti yang ke lapangan saya semua tarik pulang. Nah, gimana caranya untuk Ban ilmu di Wana Bakti sedalam-sedalamnya, rajin latihan di Wana Bakti dengan giat, insya Allah nanti akan ada jalannya, itu semua ilmu akan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akan teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Dan jangan lupa bersedekah, karena sedekah merupakan amal yang terbaik bagi kita ya, untuk kedepannya, dan tidak akan rugi, alhamdulillah. Dan kali ini, di video kali ini saya tidak akan mengupas atau mengangkat seseorang. Siapa dia? Itulah Kang Sandi yang sudah berhasil berkarya nyata untuk bangsa dan negara melalui Satuan Karya Pramuka Wana Bakti yang sekarang sudah berkiprah untuk bidang kerida tatawana, pengukuran sudah dilakukan di mana-mana. Ini luar biasa, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi anak-anak putri kita, anak-anak bangsa sebagai penerus generasi selanjutnya, begitu, Indonesia Jaya. Dan tentu saja Sekawana Bakti banyak yang sudah berhasil go internasional, ada juga yang sudah menjadi eksekutif, legislatif, pengusaha, pokoknya banyak. Namun kali ini kita akan saksikan, dan alhamdulillah saya sudah wawancara seperti ini. Like, subscribe, pijit loncengnya, serta komentarnya. Oke, kita lihat. Tonton sampai tuntas agar tidak gagal paham. Hatur nuhun. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Pramuka, salam rimba. Perkenalkan, nama saya Sandi, biasa dipanggil Londok. Perjalanan saya di Sekawana Bakti dimulai dari tahun 1997. Pengalaman saya sebagai anggota Sekawana Bakti waktu dulu, alhamdulillah menerima materi-materi kesakaan kehutanan dari senior-senior saya yang terdahulu, termasuk bapak-bapak dari Perum Perhutani yang telah memberikan materi-materi praktek-praktek lapangan yang sangat bermanfaat. Setelah saya lulus SMA, saya lanjut kuliah di Institut Pertanian Bogor. Kebetulan jurusan saya ambil jurusan kehutanan, dan saya sangat menjiwai jiwa kehutanan tersebut. Setelah lulus dari IPB, saya lanjut ke Universitas Winaya Mukti Unwim di Jatinangor, dan alhamdulillah saya menambah teman, menambah link, menambah saudara dari 2 alma mater tersebut. Dan saya juga sangat mengucapkan terima kasih kepada senior-senior saya yang terdahulu, dan saya juga bertekad untuk memberikan dan menurunkan semua materi tersebut untuk regenerasi saya yang di selanjutnya. Jadi saya berterima kasih itu dalam bentuk materi-materi yang saya punya, yang saya dapat dari senior-senior terdahulu, saya akan turunkan lagi ke adik-adik angkatan saya. Setelah lulus kuliah, saya kerja. Saya juga memang sangat penasaran gimana sih hutan sebenarnya, seperti apa sih hutan di luar Jawa. Nah, saya untuk PKL saya di Kalimantan Timur di PT ICI Kartika Utama, dan bekerja saya di Aceh. Waktu itu di Aceh, di Takengon tepatnya. Selama 2 tahun saya di Takengon. Terus saya mencari pengalaman, menambah ilmu. Setelah dari Takengon, saya ikut dengan konsultan di Palembang, di Bengkulu. Nah, sejak saat itu mulailah perjalanan saya di dunia konsultan itu dimulai.
alhamdulillah dari mulai Aceh sampai Papua saya sudah menampakkan jejak kaki di sana. Yang membuat semangat saya berkobar itu melihat adik-adik angkatan saya, adik-adik angkatan di Sakawana Bakti ya. Jadi mereka ingin sekali pengalaman-pengalaman yang sangat mendalam gitu dengan dunia kehutanannya itu. Nah, saya bertekad saya ingin mempunyai karyawan-karyawan dari Sakawana Bakti. Nah, dari situlah tekad saya itu bulat ingin seperti itu. Jadi karyawan saya pengen dari Sakawana Bakti untuk memberdayakan adik-adik angkatan saya. Alhamdulillah sekitar 90% karyawan saya dari Sakawana Bakti Kota Sukabumi. Jadi bukannya saya menutup dari kota lain, silakan saja kalau mau mendaftar jadi karyawan, silakan, kalau mau ini silakan. Nah, setelah perjalanan karir saya di dunia konsultan dan saya mendirikan perusahaan sendiri di dunia konsultan, saya memfokuskan diri di bidang perizinan dan perencanaan. Itu terkait ada krida ya, krida tata wana. Nah, itu semua masuk dalam perusahaan saya, spesifikasi perusahaan, jasa yang akan dilakukan perusahaannya seperti pengukuran, terus pencacahan pohon, terus pemetaan, survei udara, potret udara, seperti itulah. Jadi materi-materi tata wana ada di perusahaan saya. Alhamdulillah saya merekrut satu-satu dan mendidik satu-satu anggota Sakawana Bakti untuk diikut sertakan dalam proyek-proyek saya. Pertama yang kita lakukan di dalam proyek itu untuk merekrutnya itu emang bukan diklat ya namanya ya. Jadi untuk masuknya itu kita memang diuji dulu, uji kompetensi dulu, segimana besar teman-teman tersebut mengerti, memahami tentang tata wana khususnya ya, tata wana. Jadi seberapa besar mereka mengerti pemetaan, seberapa besar mereka mengerti GPS, kompas, peta, seperti itu. Jadi kita sebelum melakukan perjalanan proyek, mereka itu kita seleksi dulu sesuai dengan ketentuan yang perusahaan saya tentukan, seperti itu. Jadi setelah lulus dari seleksi baru kita rekrut satu-satu. Setelah itu kita berangkatkan misalnya ke Aceh untuk pekerjaan IHMB, ke Kalimantan untuk pekerjaan tata batas, terus ke mana untuk pekerjaan potret udara gitu. Jadi alhamdulillah selama dari tahun 2013 itu proyek alhamdulillah lancar mengalir terus, jadi bisa menghidupi teman-teman Sakawana Bakti dan sanggar kita khususnya gitu. Untuk saat ini saya dimandatkan oleh Mabisaka untuk jadi instruktur Sakawana Bakti. Dari kemarin dilantik, kalau nggak salah 3 bulan yang lalu saya dilantik sebagai instruktur Sakawana Bakti, dan insya Allah saya akan mengemban tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, ada satu fase di mana perusahaan saya mengalami down, yaitu di waktu pandemi, waktu corona itu 2 tahun kita nggak ada proyek ya, yang ada pun di stop semuanya. Jadi karyawan saya yang di lapangan saya ambil pulang semuanya, saya tarik mundur dikarenakan kalau misalnya telat 2 hari pun nanti lockdown, nanti saya terus mengeluarkan salary ya. Jadi untuk mengurangi beban kita turut tarik mundur. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman di Sakawana Bakti yang ke lapangan saya semua tarik pulang. Nah, gimana caranya untuk menghidupkan teman-teman keluarganya, terus keluarga saya sendiri dalam masa pandemi tersebut. Jadi saya berusaha gimana caranya untuk bertahan hidup. Jadi saya punya di Sakawana Bakti punya beberapa krida, ada krida Gunawana, Binawana, Reksawana, selain Tatawana ya. Saya memanfaatkan krida tersebut. Jadi saya mencari
satu orang tukang kayu ya yang bisa membuat furnitur ya. Saya coba bisa nggak nih dalam usaha ini jadikan uang. Nah alhamdulillah pas pandemi itu kebetulan musim tanaman hias. Nah saya manfaatkan momen tersebut. Jadi saya dan teman-teman Sakawana Bakti membuat suatu produk dari kayu. Kayunya emang kayu limbah ya, dari kayu palet gitu. Kita bikin satu kayak semacam rak-rakan tempat bunga, pas bunga seperti itu, rak-rakan buat display pas bunga seperti itu. Jadi saya dari awalnya di permasaran ke grup-grup WA dulu, baru online seperti itu. Alhamdulillah pesanan waktu itu alhamdulillah banyak dan membludak, teman-teman bisa ikut kerja dan pembagian hasilnya alhamdulillah kita udah dikalkulasikan semua, bagi-bagi sama teman-teman semuanya itu. Jadi kita bertahan di masa pandemi itu memang benar-benar sulit gitu, tapi kalau kita punya tekad, punya semangat ya kenapa enggak, apapun yang kita bisa kita lakukan, jangan diam, tetap semangat seperti itu. Alhamdulillah di 2022 kerjaan yang kemarin kita di stop, alhamdulillah kita lanjutkan lagi sampai saat ini. Ya kebetulan ini saya lagi di lokasi yang kemarin di stop ya. Sekarang saya lagi ada di Kalimantan Utara nih untuk pembangunan tower sutet PLN ya, seperti itu. Jadi ini saya lagi evaluasi, lagi kontrol teman-teman yang di lapangan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Oke. Teman-teman Sakawana Bakti semua, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ini hanya sebagai motivasi aja ya, bukannya seperti apa gitu. Ini hanya motivasi aja buat teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Tahun wabarakatuh. 2019 ada senior saya, kakak angkatan di Wana Bakti Sukabumi juga, punya perusahaan namanya PT Wanara Sakti Nusantara yang dipimpin oleh Kang Sandi atau disebut juga sering kita kenal Kang Londok, itu dari Wana Bakti angkatan 12. Beliau punya suatu perusahaan bergerak di bidang konsultan kehutanan. Nah, banyak proyek yang beliau kerjakan seperti survei potensi, kemudian mapping, tata batas, IHMB, timber cruising dan lain-lain. Nah, ternyata semua ilmu yang kita emban di Wana Bakti dulunya, contoh kita tata wana tentang pemetaan, dulu kita praktek ya mungkin masih bingung itu implementasinya seperti apa. Nah setelah saya masuk di perusahaannya Kang Sandi di Wanara Sakti Nusantara ini, ternyata itu apa yang kita emban di Wana Bakti itu dasar untuk bisa kita aplikasikan di dunia kerja. Karena ternyata apa yang kita pelajari di Wana Bakti itu bisa dipelajari di perguruan tinggi. Nah, tapi kita di Wana Bakti udah mempelajari itu, seperti materi tata wana, yang pemetaan, penginderaan jauh, ada pencacahan di gunawana, pencacahan pohon. Nah, itu ternyata berguna di dunia kerja. Nah, sekarang saat ini saya juga sedang berada di lokasi di Kalimantan Utara di Kabupaten Bulungan. Saya bergabung dengan PT Wanara Sakti Nusantara ini berkat apa? Bukan berkat saya kerja sebelum-sebelumnya ataupun saya kuliah di jurusan manajemen. Ternyata yang terpakai adalah ilmu-ilmu saya yang di Wana Bakti. Didikan saya yang selama ini saya terima dari senior-senior di Wana Bakti, itu yang membuat saya bisa berada sekarang sampai saat ini, bisa kerja di luar pulau, bisa kerja di perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, dan alhamdulillah berkat didikan dari senior-senior saya yang di Wana Bakti, juga dari bapak-bapak yang ada di Perhutani Kota Sukabumi. Ini cuman sekedar berbagi pengalaman pribadi, bahwasanya apa yang kita pelajari di Wana Bakti itu ternyata ilmu itu tidak berat dibawa-bawa. Semua ilmu pasti ada manfaatnya, termasuk di Wana Bakti. Nah, bagi teman-teman anggota pramuka yang masuk Sakawana Bakti,
Menurut teman-teman ini nanti gunanya seperti apa? Ilmu tidak ada yang sia-sia, semua pasti ada manfaatnya. Emban ilmu di Wana Bakti sedalam-sedalamnya, rajin latihan di Wana Bakti dengan giat, insya Allah nanti akan ada jalannya, itu semua ilmu akan ada manfaatnya. Terima kasih dari saya, Rijal Muhammad Hussein, anggota Sakawana Bakti cabang Kota Sukabumi angkatan 26. Salam Pramuka, salam rimba. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mang Dadang undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.